Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ian Rosita Dewi Nur, SPD MPD, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai pencerminan geser. Adapun kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Sipa Nadia, boleh di next. Kemudian rekan saya ada Aprilia Maharani dan Lania Oktavia. Untuk pembahasan materi yang pertama, itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, sebelum kita masuk ke refleksi geser, kita coba perhatikan terlebih dahulu komposisi antara sebuah rotasi dengan pencerminan ya. Nah, misalkan ada sebuah rotasi rho A, theta dengan refleksi dan sebuah refleksi mu S. Nah, kedua ini adalah transformasi yang telah diketahui ya. Nah, maka dengan seperti ini itu ada dua kondisi. Yaitu ketika A-nya itu merupakan A-nya itu berada di garis S. Dua, yaitu A-nya itu tidak berada di S. Nah, untuk kasus yang pertama, yaitu ketika A-nya itu berada di S. Jika kita gambarkan itu akan seperti ini kan, misalkan kita punya suatu garis S, A-nya itu misalkan di sini. A-nya itu berada pada garis S. Nah, maka kita membuat sebuah garis T, di mana garis T ini tuh melalui titik A. Garis T ini melalui titik A sedemikian sehingga sudut yang terbentuk antara garis T dengan garis S itu adalah theta per 2. Nah, seperti ini ya. Maka menurut teorema 5.4, menurut teorema 5.4, rotasi rho A, theta itu akan sama dengan mu T komposisi mu S. Nah, kan komposisi antara rho A, theta dengan mu S itu adalah komposisi antara rho A, theta dan mu S itu adalah rho A, theta komposisi mu S sama dengan mu T komposisi mu S itu dikomposisikan lagi dengan mu S. Nah, untuk rho A, theta-nya itu kan ini kan mu T komposisi mu S menurut teorema 5.4 itu. Maka ketika rho A, theta dikomposisikan dengan mu S atau rotasi rho A, theta dikomposisikan dengan refleksi mu S itu akan seperti ini. Sehingga ini bisa juga ditulis dengan mu T komposisi mu S komposisi mu S. Nah, kan komposisi dari dua refleksi terhadap garis yang sama itu akan menghasilkan identitas. Ini mu S dikomposisikan dengan mu S itu akan menghasilkan identitas, sehingga mu T komposisi dengan identitas. Nah, suatu refleksi dikomposisikan dengan identitas itu akan menghasilkan refleksi itu sendiri, sehingga mu T dikomposisikan dengan identitas itu sama dengan mu T.
Nah, ini ya kondisi pertama, yaitu untuk A anggota S. A-nya itu berada di S. Nah, selanjutnya untuk kasus yang kedua, yaitu ketika A-nya itu tidak berada di S. Nah, untuk kasus yang kedua ini, artinya kan kita punya suatu garis S. Misalkan di sini S, dan kita punya titik A itu di luar titik S. Misalkan titik A itu ada di sini. Nah, ini titik A. Nah, selanjutnya kita gambar sebuah titik T, di mana titik T ini melalui titik A ya. Misalkan ini adalah titik T melalui titik A dan tegak lurus terhadap S. Ini merupakan garis T, mohon maaf bukan titik tapi garis T. Nah, selanjutnya kita gambar lagi sebuah garis R, di mana garis R ini melalui titik A sedemikian sehingga sudut yang terbentuk antara garis R dan garis T itu adalah theta per 2. Nah, sehingga komposisi antara rotasi rho A, theta dengan mu S itu akan sama dengan mu R komposisi mu T, kemudian dikomposisikan lagi dengan mu S. Nah, ini atau bisa juga kita tulis dengan mu R komposisi mu T komposisi mu S. Nah, menurut teorema 3.2 itu kan mu T komposisi dengan mu S itu merupakan setengah putaran terhadap titik B. Jadi kan setengah putaran itu merupakan garis tegak lurus yang dihasilkan dari komposisi dua pencerminan kan. Maka pencerminan dari ini garis T dengan garis S itu akan ini terhadap titik B itu tuh B itu di sini ya. Nah itu adalah setengah putaran terhadap titik B, sehingga bisa ditulis mu R komposisi SB. Nah ini tuh menurut teorema 3.4, teorema 3.2, mohon maaf. Nah, selanjutnya kita gambar lagi suatu titik P, di mana titik P ini adalah titik yang melalui garis B, kita gambar lagi garis P, di mana garis P ini melalui titik B dan juga tegak lurus dengan R. Nah, berarti ini adalah garis P, tegak lurus terhadap R dan melalui B. Gambar lagi garis W, mana garis W ini melalui B dan sejajar dengan R. Melalui B dan sejajar dengan R. Sejajar dengan garis R. Ini merupakan garis W. Sehingga W dan P ini tegak lurus ya. Garis W dengan garis W ini dengan garis P ini tegak lurus. Nah, maka setengah putarannya itu akan sama dengan mu W komposisi dengan mu P. Nah, ini berdasarkan teorema 3.2 ya, masih teorema 3.2. Maka artinya rho A, theta komposisi mu S itu akan sama dengan mu R komposisi setengah putaran terhadap titik B kan. Maka ini bisa juga ditulis mu R itu komposisi dengan
mu W komposisi mu Pi. Nah, atau bisa juga ditulis kan, atau bisa juga ditulis mu R komposisi dengan mu Pi, mu W itu dikomposisikan lagi dengan mu Pi. Kak, berdasarkan teorema 4.3, mu R, mu refleksi dari ini, mu R komposisi mu W itu kan sama saja dengan pergeseran. Pergeseran nih, pergeseran misalkan ini C ya, di titik C, pergeseran dari titik B ke titik C. Begitu kan? Atau bisa juga kita tulis G BC komposisi dengan mu V. Nah, ini tuh berdasarkan teorema 4.3. Begitu, dimana C ini adalah titik potong antara garis R dengan garis P. Seperti itu. Nah, karena W dan R itu sejajar, maka menurut teorema 4.3 mu R komposisi mu W itu adalah translasi ini ya. Menurut teorema 4.3. Nah, oleh karena itu, refleksi geser itu merupakan hasil kali antara sebuah refleksi pada pi dan sebuah translasi sejajar dengan pi. Nah, untuk lebih jelasnya, definisi dari refleksi geser itu adalah pemetaan gamma disebut refleksi geser apabila ada garis pi dan sebuah ruas garis AB yang sejajar pi sehingga gamma itu sama dengan GAB komposisi mu pi. Dengan pi itu disebut sebagai refleksi disebut sebagai sumbu refleksi geser. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Nah, misalkan kita gambarkan ya, bukan contoh, mohon maaf. Kita gambarkan definisi ini. Ada sebuah garis pi. Ini misalkan di sini deh. Misalkan ini adalah sebuah garis pi. Ya, sebuah garis pi dan ruas garis AB. Di sini ruas garis AB. Nah, selanjutnya kita memiliki sebuah garis C. Misalkan garis C itu di sini ya. Garis titik C. Kita memiliki sebuah titik C yang akan direfleksi geserkan. Seperti itu. Nah, maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah refleksikan terlebih dahulu titik C ini ke garis pi. Nah, ketika direfleksikan titik C ini terhadap garis pi, itu kan akan di sini kan, akan menghasilkan sebuah titik lagi, C aksen. Nah, atau kita tarik garis. Akan menghasilkan sebuah titik lagi yaitu C aksen. Selanjutnya C aksen ini ditranslasikan atau digeser sebesar ruas garis berarah AB. Di sini ini adalah C aksen. Nah, seperti itu. Jadi C aksen ini adalah hasil dari refleksi geser titik C. Titik C setelah direfleksi geserkan itu menghasilkan C aksen, atau jika kita tulis itu gamma C ini sama dengan GAB komposisi dengan mu pi itu sama dengan GAB C aksen itu sama dengan C double aksen. Nah, seperti ini ya gambaran dari definisi tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, penjelasan selanjutnya akan saya lanjutkan.
di sini ada teorema 6.1 yang berbunyi refleksi geser adalah sebuah transformasi. Nah, di sini kita buktikan. Nah, untuk membuktikan teorema di atas, kita akan menggunakan sifat-sifat komposisi dari transformasi gamma AB dan mu V. Nah, translasi gamma AB sudah dibuktikan merupakan transformasi. Demikian juga refleksi mu V. Nah, menurut teorema, komposisi transformasi adalah juga transformasi. Jadi, karena gamma sama dengan gamma AB, komposisi mu V, maka gamma adalah transformasi. Lanjut di sini untuk teorema 6.2 yang berbunyi refleksi geser adalah sebuah isometri. Karena di sini kita pembuktiannya eh, banyak dan mungkin akan lebih mudah dibuktikan dengan menggunakan gambar. Nah, di sini udah eh, udah ada pembuktian menggunakan gambar. Yang pertama yaitu kita lihat di sini ada titik P. Nah, titik P ini kita cerminkan terhadap garis V. Garis V yang ini didapatkan hasil pencerminannya yaitu P aksen. Lalu kita translasikan sejauh ruas garis AB dan didapatkan peta yaitu P double aksen. Nah, lanjut di sini juga ada titik Q. Ini titik Q juga kita sama caranya dengan titik P. Kita cerminkan terhadap garis V, didapatkan hasil pencerminannya itu Q aksen. Lalu kita translasikan sejauh ruas garis AB dan didapatkan peta yaitu Q double aksen. Nah, di sini kita akan menentukan apakah refleksi geser itu adalah sebuah isometri. Nah, karena pencerminan merupakan suatu transformasi, berdasarkan teorema isometri, menyatakan bahwa suatu transformasi adalah suatu isometri yang jika suatu pasang titik P dan Q berlaku jarak P dan Q sama dengan jarak P aksen dan Q aksen. Nah, begitu pula dengan translasi, di mana translasi juga merupakan suatu transformasi. Maka jarak P aksen dan Q aksen itu sama dengan jarak P double aksen dan Q double aksen. Nah, maka dengan menggunakan sifat transitif diperoleh P, PQ sama dengan P double aksen, Q double aksen. Nah, ini berarti bahwa gamma adalah isometri atau refleksi geser. Ya, selanjutnya di sini ada teorema 6.3 yang berbunyi refleksi geser merupakan isometri lawan. Nah, di sini ada pembuktiannya karena translasi merupakan isometri langsung dan pencerminan merupakan isometri lawan. Menurut sifat kedua isometri tersebut, maka komposisi gamma AB, komposisi mu V merupakan isometri lawan menurut teorema. Jadi, gamma atau refleksi geser ini merupakan isometri lawan. Nah, di atas telah diperlihatkan bahwa komposisi antara rotasi ρ A, Pi, dan pencerminan mu S, yaitu mu S komposisi ρ A Pi atau ρ A Pi komposisi mu S jika A bukan elemen dari S menghasilkan sebuah refleksi geser, sehingga terbuktilah teorema berikut, yaitu teorema 6.4 dan teorema 6.5. Teorema 6.4 berbunyi komposisi refleksi dengan rotasi yang pusatnya tidak pada garis yang dikomposisikan adalah refleksi geser. Kemudian teorema 6.5 berbunyi jika ruas garis berarah AB tidak tegak lurus terhadap garis S yang diketahui, maka komposisi translasi gamma AB dengan refleksi mu V adalah refleksi geser. Kemudian kita akan buktikan. Pertama, kita buat titik C yang anggota dari S. Dan ruas garis berarah CD sama dengan ruas garis berarah AB. Bila E adalah titik tengah CD. Titik tengah ruas garis berarah CD. Nah, buat garis T melalui C dan garis R melalui E. Masing-masing tegak lurus dengan ruas garis berarah CD.
Nah, di sini ada gambarnya. Kemudian, menurut teorema gamma AB sama dengan mu R komposisi mu T, sehingga gamma AB komposisi mu S sama dengan mu R komposisi mu T dikomposisikan dengan mu S sama dengan mu R komposisi eh, dengan mu T komposisi mu S sama dengan mu R komposisi rho C Pi, dengan Pi adalah 2 kali ukuran sudut dan garis S ke garis T. Nah, menurut teorema 6.4, mu R komposisi rho C Pi adalah refleksi geser. Nah, di sini bagaimana bila komposisinya yang dibentuk adalah mu S komposisi gamma AB? Nah, kita harus mengubah posisi R dan T agar komposisinya dapat disederhanakan. Nah, pertama di sini buatlah titik E. Buatlah titik E yang anggota S, sehingga titik E ini tengah-tengah segmen berarah dari ruas garis berarah CD, di mana ruas garis berarah CD ini sama dengan ruas garis berarah AB. Nah, kemudian buat garis R melalui C dan garis T melalui E yang masing-masing tegak lurus dengan ruas garis berarah CD. Nah, menurut teorema 4.3, gamma AB sama dengan mu T komposisi mu R. Sehingga mu S komposisi gamma AB sama dengan mu S komposisi mu T komposisi mu S. Sama dengan mu S komposisi mu T. Dikomposisikan lagi dengan mu S. Sama dengan rho E Pi dikomposisikan dengan mu S. Dengan Pi adalah 2 kali ukuran sudut dari T ke S. Nah, menurut teorema 6.4, rho E Pi dikomposisikan dengan mu S adalah refleksi geser. Kemudian di sini ada teorema 6.6. Jika yang berbunyi jika ruas garis berarah AB tegak lurus terhadap garis S yang diketahui, maka komposisi translasi gamma AB dengan refleksi mu S adalah pencerminan. Di sini ada pembuktiannya. Yang pertama itu kita buat titik C pada S dan buat ruas garis berarah CD sama dengan ruas garis berarah AB. Nah, bila E titik tengah dari ruas garis berarah CD, buatlah garis R tegak lurus dengan ruas garis berarah CD melalui titik E. Nah, menurut teorema, gamma AB sama dengan mu R dikomposisikan dengan mu S, sehingga gamma AB komposisi mu S sama dengan mu R komposisi mu S dikomposisikan lagi dengan mu S sama dengan mu, mu R komposisi mu S komposisi mu S sama dengan mu R. Bila komposisi yang dibuat adalah mu S komposisi gamma AB, maka kedudukan garis R harus dibuat sedemikian rupa sehingga gamma AB sama dengan mu S komposisi mu R. Nah, sehingga mu S komposisi gamma AB sama dengan mu S, ini kan gamma AB tadi udah diketahui mu S komposisi mu R. Nah, ini kita substitusi di sini, jadi mu S komposisi mu R sama dengan mu S komposisi mu R. Nah, ini menggunakan sifat transitif sama dengan mu R. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, April. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ini ada teorema 6.7 yang berbunyi, misal diketahui 3 buah garis R, S, dan T yang ketiganya ini tidak kongruen dan tidak ketiganya sekaligus sejajar, maka komposisi refleksi terhadap ketiga garis itu adalah suatu refleksi geser. Kemudian ini dapat dibuktikan, yaitu andaikan komposisi 3 pencerminan tersebut adalah mu R, komposisi mu S, komposisi mu T. Ada 2 kasus yang dapat terjadi, yaitu yang pertama, ketiga garis tersebut
tidak ada yang sejajar. Jadi ketiga garisnya tidak ada yang sejajar tetapi berpotongan. Dan yang kedua itu dua garis di antara tiga garis tersebut itu tersejajar. Boleh di next. Oke, mungkin lebih lengkap jika kita melihat di gambar. Untuk gambar yang pertama, ini gambar untuk kasus 1, di mana tiga garis RST itu tidak sejajar. Dan di sini terdapat himpunan A, yaitu irisan dari S dan T di sini, dan himpunan B itu irisan dari T dan R. Himpunan C itu anggotanya irisan dari R dan S, dengan A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Nah, menurut teorema, karena S dan T ini berpotongan di A dan menyudut di seperdua pi, maka rho A pi 1 sama dengan mu S komposisi dengan mu T. Sehingga mu R komposisi mu S komposisi mu T itu sama dengan mu T komposisi rho A pi 1. Nah, menurut teorema juga, karena mu R komposisi rho A pi 1 adalah refleksi geser, kemudian jika kita mengganti rho A pi 1 dengan rho B pi 2 atau rho C pi 3, ini hasilnya juga sama-sama refleksi geser. Boleh di next. Masih di teorema 6.7 di kasus yang kedua, di mana dua di antara ketiga garis RST itu sejajar. Nah, andaikan di sini yang sejajar itu adalah garis S dan T. Kemudian garis R ini memotong S di A dan memotong T di titik B. Nah, menurut teorema, karena R ini berpotongan dengan S di A dan misal membentuk sudut setengah pi 1, maka mu R komposisi mu S itu sama dengan rho A pi 1. Jadi, mu R komposisi mu S komposisi mu T itu sama dengan rho A pi 1 komposisi mu T. Jadi, komposisi mu R dan mu S itu merupakan rho A pi 1. Nah, menurut teorema, rho A pi 1 komposisi mu T itu merupakan suatu refleksi geser. Maka dari itu, mu S komposisi mu mu R komposisi mu S komposisi mu T adalah refleksi geser. Dan apabila rho A pi 1-nya diganti dengan rho B pi 2 atau rho C pi 3, maka hasilnya juga tetap refleksi geser. Boleh di next. Selanjutnya ada teorema 6.8 yang berbunyi, diberikan gamma refleksi geser dan P adalah sebarang titik. Bila V sumber refleksi geser gamma, maka V melalui titik tengah P aksen dengan P aksen sama dengan gamma P. Pembuktiannya kita misalkan bahwa gamma sama dengan gamma AB komposisi mu V. Dengan V-nya sejajar dengan AB, bisa dilihat pada gambar, V sejajar dengan AB, kemudian mu V P itu sama dengan P1. P1 ada di sini, kemudian gamma AB P1 itu merupakan komposisi dari gamma AB dengan mu V di titik P. Sehingga sama dengan itu gamma P. Nah, gamma P itu sama dengan P aksen. Nah, menurut definisi, panjang ruas garis AB itu sama dengan panjang ruas garis P1 P aksen. Nah, kemudian kita buat garis T yang menghubungkan atau melalui titik P aksen dan P, atau T sama dengan P aksen P, karena
Karena ruas garis AB sejajar dengan ruas garis V dan T dibuat melalui titik P aksen, maka menurut teorema T memotong V di titik T dengan anggotanya itu irisan dari garis T dengan V. Nah, kemudian akan ditunjukkan bahwa titik T ini merupakan tengah-tengah, titik tengah dari ruas garis P aksen. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa terdapat segitiga POT yang kongruen dengan yang sebangun dengan segitiga P1 P aksen. Akibatnya terdapat perbandingan yaitu PO dibanding P1 sama dengan PT dibanding P aksen atau PT berbanding P aksen itu sama dengan 1:2. Ini berarti T adalah tengah-tengah dari P aksen. Jadi terbukti bahwa sumber refleksi geser melalui titik tengah segmen yang ujung-ujungnya titik tertentu dan bayangannya oleh refleksi geser tersebut. Oke, yang selanjutnya ini ada contoh-contoh. Yang pertama itu ada contoh 6.1. Diketahui titik A yaitu 2,-3, titik B 6,4 dengan persamaan sumbu simetrinya itu T sama dengan X, Y, Y sama dengan 0 dan gamma sama dengan gamma AB komposisi mu T. Kemudian pertanyaannya itu tentukan gamma dari titik 1,2. Penyelesaiannya, karena gamma sama dengan gamma AB komposisi mu T, maka gamma titik 1,2 itu sama dengan gamma AB komposisi mu T dari titik 1,2. Kemudian mu T-nya kita masukkan ke dalam persamaan gamma AB-nya sehingga gamma AB dalam kurung mu T 1,2. Dan mu T 1,2 itu menghasilkan titik 1,-2. Jadi sama dengan gamma AB 1,-2. Nah, gamma AB 1,-2 itu sama dengan 6-2 ditambah 1,4 ditambah 3 min 2. Sehingga titik dari gamma 1,2 itu 5,5. Boleh di next. Selanjutnya ada contoh 6.2. Diketahui titik A itu 2,0, titik B 6,4, dan gamma 1,2 itu menghasilkan titik min 5,2. Kemudian pertanyaannya itu tentukan persamaan sumbu refleksi geser gamma. Penyelesaiannya ini karena gamma sama dengan gamma AB komposisi mu T, maka menurut definisi 6.1, sumber refleksi geser gamma adalah garis T yang sejajar dengan ruas garis AB. Karena gamma 1,2 itu sama dengan min 5,2, maka menurut teorema 6.8, garis T melalui titik tengah dari ruas garis yang titik-titik ujungnya itu 1,2. Titik ujungnya itu 1,2, kemudian titik aksennya itu biasanya min 5,2. Kemudian misal titik tengah ruas garis tersebut adalah X. Maka karena titik tengah, maka koordinat X itu jadi min 2,2. Nah, garis T ini mempunyai gradien yaitu 1 dan melalui titik min 2,2. Maka persamaan T adalah Y min 2 sama dengan X ditambah 2 atau jika kita sederhanakan lagi itu menjadi Y min X min 4 sama dengan 0. Jadi persamaannya itu T sama dengan anggota himpunan X, Y dengan persamaannya itu Y min X min 4 sama dengan 0. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.